Hari ini kita akan membahas sesuatu yang selalu menjadi misteri dan sesuatu yang banyak orang termasuk kamu ingin bisa melakukannya, yaitu membaca pikiran orang lain. Apakah kamu pernah bertanya-tanya apa yang ada di balik ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau kata-kata seseorang? Ilmu psikologi memiliki beberapa trik hebat yang dapat membantu kamu memahami dan membaca tanda-tanda yang sering terabaikan dari seseorang. Ciri pertama, bahasa tubuh berbicara jauh lebih banyak. Salah satu kunci untuk membaca pikiran adalah melalui bahasa tubuh. Tubuh kita memiliki cara unik untuk berbicara tanpa kata-kata. Posisi tubuh, gerak tangan, dan bahkan ekspresi wajah bisa menjadi jendela ke dalam pikiran seseorang yang membuat kita bisa mengintip apa yang sedang seseorang pikirkan atau rasakan. Sebagai contoh, tubuh yang condong ke depan dan tangan yang terlipat dapat menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan yang tinggi. Sementara ekspresi wajah yang kurang responsif mungkin mengisyaratkan ketidaksetujuan atau ketidaknyamanan. Dengan memahami bahasa tubuh, kita dapat membaca pesan yang belum diucapkan, mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Namun, perlu diingat bahwa bahasa tubuh bersifat kontekstual. Gerakan yang sama dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada situasinya. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan konteks keseluruhan dan menggabungkan berbagai isyarat tubuh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat. Mata sebagai jendela jiwa. Mata adalah jendela jiwa, dan tidak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkannya betapa kuatnya daya ungkap mata manusia. Melalui mata, kita dapat melihat emosi yang tersembunyi dan perasaan yang tak diucapkan. Pupil yang melebar dapat menunjukkan ketertarikan atau kejutan, sementara seringkali melirik ke samping mungkin mengindikasikan ketidaknyamanan atau ketidakjujuran. Penting untuk memahami bahwa membaca mata memerlukan kepekaan terhadap konteks dan budaya. Beberapa tanda mungkin berbeda maknanya di berbagai kelompok sosial. Selain itu, keadaan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi, interpretasi kita perlu disesuaikan dengan situasi secara keseluruhan. Dengan merenung melalui jendela ini, kita bisa mendapatkan wawasan yang mendalam ke dalam perasaan dan pemikiran seseorang. Mikroekspresi, rahasia tersembunyi dalam wajah. Pernahkah kamu mendeteksi kilatan ekspresi yang muncul begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat? Itulah yang disebut mikroekspresi, gerakan wajah mikroskopis yang terjadi dalam hitungan detik dan seringkali mencerminkan perasaan yang sebenarnya. Mengidentifikasi mikroekspresi memerlukan latihan dan kepekaan yang tinggi terhadap ekspresi wajah, tetapi dapat memberikan wawasan instan tentang perasaan batin seseorang. Penting untuk diingat bahwa mikroekspresi tidak selalu mengungkapkan kebohongan. Mereka dapat mencerminkan kejutan, kegembiraan, atau bahkan kebingungan. Interpretasi yang akurat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan ekspresi yang lebih besar. Dengan meresapi kehalusan ini, kita dapat membaca pikiran melalui nuansa yang muncul sebentar di wajah seseorang. Analisis gaya bicara dan intonasi suara. Gaya bicara dan intonasi suara dapat memberikan petunjuk tambahan tentang pikiran seseorang. Perubahan nada suara, kecepatan bicara, atau bahkan jeda dalam pembicaraan dapat mengindikasikan perubahan emosi atau pemikiran mendalam. Gaya bicara yang cepat mungkin menggambarkan kegembiraan atau kecemasan, sementara nada suara yang monoton bisa mengindikasikan kebosanan atau kurangnya minat. Penting untuk mencocokkan gaya bicara dengan konteksnya. Misalnya, seseorang yang biasanya ceria dapat terdengar lebih serius dalam situasi tertentu. Memahami pola bicara dan intonasi suara membantu kita memahami lebih dalam apa yang benar-benar dirasakan oleh seseorang, terlepas dari kata-kata yang mereka ucapkan. Selain itu, memperhatikan kata-kata kunci dan perubahan dalam penggunaan bahasa juga dapat memberikan wawasan. Pilihan kata seperti penggunaan kata-kata positif atau negatif
bisa memberikan petunjuk tentang suasana hati dan pemikiran seseorang. Dengan mendengarkan secara cermat, kita dapat membaca lebih dari sekedar kata-kata yang diucapkan. Pola perilaku dan kebiasaan. Membaca pikiran juga harus memahami pola perilaku dan kebiasaan seseorang. Bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Apakah mereka cenderung menunjukkan ekspresi tertentu ketika merasa tertekan atau senang? Mengenali pola ini memungkinkan kita memprediksi reaksi seseorang terhadap situasi yang mungkin belum terjadi. Selain itu, kebiasaan sehari-hari seperti cara seseorang berjalan, duduk, dan berinteraksi dengan orang lain dapat memberikan wawasan tentang kepribadian dan keadaan emosional mereka. Pola ini adalah kunci untuk membaca pikiran dalam jangka panjang dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang seseorang. Menggunakan empati untuk membaca pikiran dengan lebih baik. Empati adalah kuncinya. Untuk membaca pikiran seseorang, kita perlu berusaha memahami dunia mereka dari perspektif mereka sendiri. Bagaimana perasaan seseorang dalam situasi tertentu, apa yang mungkin mereka pikirkan atau alami. Dengan mengaktifkan empati, kita dapat merasakan perasaan orang lain dan membaca pikiran mereka melalui pengalaman bersama. Ini melibatkan mendengarkan secara aktif, menunjukkan minat pada pengalaman dan perasaan mereka, dan mengajukan pertanyaan yang memungkinkan mereka membuka diri. Dengan menempatkan diri kita dalam posisi mereka, kita dapat membaca pikiran lebih akurat dan membangun hubungan yang lebih dalam. Terakhir, kombinasi dan kontekstualisasi informasi. Penting untuk diingat bahwa membaca pikiran melibatkan lebih dari sekedar mengidentifikasi satu atau dua isyarat. Informasi dari berbagai sumber seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gaya bicara perlu digabungkan dan dilihat dalam konteks keseluruhan. Misalnya, seseorang yang terlihat gugup mungkin juga memiliki alasan yang valid untuk reaksi tersebut, seperti situasi sosial yang tidak nyaman. Kontekstualisasi memungkinkan kita menghindari kesalahan interpretasi dan membaca pikiran dengan lebih akurat. Dengan melihat lebih dari satu aspek perilaku, kita dapat membuat gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang apa yang sedang terjadi di dalam pikiran seseorang. Dengan menjelajahi 7 cara membaca pikiran ini, kita telah merentangkan sayap ke dunia psikologi yang penuh dengan nuansa dan kompleksitas. Membaca pikiran merupakan seni yang memerlukan latihan dan kesadaran yang tinggi terhadap isyarat dan terkadang tidak terucapkan. Selalu diingat bahwa membaca pikiran harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan pertimbangan terhadap privasi orang lain. Ini adalah alat yang dapat digunakan untuk membangun kedekatan dan pemahaman, bukan untuk memanipulasi atau mengintervensi tanpa izin. Saat Anda melangkah keluar untuk membaca pikiran, berikan waktu bagi diri Anda untuk belajar dan tumbuh dalam keterampilan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Power 7.